kegiatan belajarnya, sumber belajarnya apa saja, itu semuanya dituangkan dalam kurikulum. Karena ini disebut seperangkat rencana. Maka kurikulum ini dokumen hidup, ya, bukan dokumen mati. Sudah disahkan oleh dinas, sudah, terus masuk ke lemari, dijilid rapi. Sehingga pas akreditasi kalau ditanya kurikulumnya ada, ya, tapi dalam pelaksanaannya tidak nyambung. Seringnya seperti itu, teman-teman. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini yang disebut kurikulum operasional PAUD atau Satuan Pendidikan, disingkat KOSP, ya, itu dokumen rencana itu merupakan dokumen hidupnya bisa isinya dalamnya. Kita sudah menentukan tema ini kok anak tidak tertarik, ya boleh ganti. Ya, walaupun di halaman depan sudah ditandatangani oleh dinas, nggak masalah. Gitu ya. Kalau ada yang masuk mesti balik dulu. Ya, kemudian prinsip pengembangan kurikulum itu harus berpusat pada anak, ya, bukan berpusat pada maunya guru gitu. Makanya saya paling gemes itu kalau lihat ya di kurikulum ataupun di RP modul ajar, guru mengangkat tema itu tanaman cabai, ya, tanaman jahe, ya, tanaman obat-obatan gitu ya, yang jahit dan lain-lain itu. Ini berpusat pada anak kah? Nah, kalau berpusat pada anak, ketika anak kan belajar dengan indranya, panca indranya. Bisakah dia mencicipi jahe, menikmati jahe gitu ya? Karena pedes rasanya. Nah, sebenarnya yang sering masuk angin kan guru nih gitu ya. Maka guru milih tema itu. Nah, kalaupun mau tanaman obat-obatan, mungkin yang anak-anak bisa mengeksplorasi dengan pandanya. Itu beras kencur. Ya, jadi dari dia mulai bubuk kencornya sampai membuat jamu beras kencur yang manis, itu baru berpusat pada anak. Guru memperhatikan kebutuhan anak dan kesesuaiannya gitu ya. Nah, kalau tanaman cabai sama aja, gimana dia merasakan cabai? Kan kepedesan semua. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang bisa kita melihat bahwa itu tuh masih maunya guru gitu ya. Dan masih banyak lagi. Harusnya guru melihat keragaman potensi, kebutuhan, dan tahapan belajar anak itu. Harusnya seperti itu. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu berarti terkait dengan kehidupan nyata di sekitarnya. Jadi pembelajaran di PAUD itu jadi gampang. Apa itu? Yang ada di dunia nyata dihadirkanlah di pembelajaran di sekolah. Apa? Misalnya contohnya tadi ya, tanaman-tanaman yang untuk obat boleh, tapi yang anak-anak suka. Kemudian ada kegiatan main jahit menjahit ya, ada ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat alat peraga jahit yang dijual. Ada yang pernah lihat? Itu gambarnya apa? Alat peraga itu. Binatang ya. Nah, itu kontekstual nggak? Terkait dengan dunia nyata tidak? Apakah binatang itu dalam kehidupan nyata dijahit? Kan tidak ada. Ya, mestinya yang disebut kontekstual itu apa sih yang dijahit? Tas, dompet, sepatu, itu relevan. Gitu teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman bisa kritis. Karena yang jual APE itu tidak ngerti ilmunya Pak. Mereka yang penting jual dapat untung. Ya. Nah, kita harus waspada dengan prinsip-prinsip dalam kurikulum ini. Oh, harus kontekstual. Oke, ya. Konseptual itu terkait atau relevan dengan dunia nyata. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, esensial. Esensial itu memuat unsur-unsur penting untuk di PAUD. Bentar. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena nanti di KUSP itu teman-teman akan menuliskan pengorganisasian pembelajaran. Jadi pilihlah tema-tema yang ya
yang esensial gitu ya, terkait dengan kehidupan nyata. Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berbasis data. Nah, misalnya di karakteristik satuan PAUD itu berbasis data. Sekolah ini letaknya di mana? Di kawasan industri kah? Atau di kawasan pertanian kah? Atau di perbukitan, gunung, ya? Kemudian budaya-budaya masyarakatnya apa? Itu harus datanya aktual. Karena data-data itu untuk mendukung pengorganisasian pembelajaran. Sumber-sumber belajar apa yang bisa dipakai oleh anak-anak, ya. Kemudian yang terakhir nomor 5 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini. Jadi nyusun kurikulum bukan tugasnya guru dan KS. Salah. Ya. Jadi paling tidak melibatkan komite sebagai perwakilan orang tua. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang peduli pendidikan. Nah, ini nanti teman-teman kan dalam tugas kelompoknya ya, masing-masing coba lakukan yang benar, latihan. Ya, kita akan nyusun kurikulum melibatkan tadi tokoh masyarakat, orang tua, tokoh agama mungkin gitu ya. Untuk apa? Untuk mendeteksi kekayaan lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar anak. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Dimensi ini nanti akan masuk di dalam dokumen kurikulum gitu. Maaf Bu Ira. Ya. Suara saya masuk nggak ya Bu? Masuk. Oh iya, terima kasih Bu. Oh, saya kira mau tanya. Oke, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, ada 6 dimensi. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, beriman bertakwa, bineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini mengacu pada peraturan putus kepala BSKAP nomor 009. Sangat berbeda dengan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler lihatnya di CP. Ya, nanti kita akan bedakan ya. Gitu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi ke dimensi P5 ini. Itu. Kalau boleh saya buka ya, dimensi P5 ini seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini dimensi P5 teman-teman. Di sini ada masing-masing ada subelemennya. Capaian akhir fase PAUD. Ini contoh yang beriman bertakwa. Itu ada subelemen mencintai Tuhan yang Maha Esa. Itu kita fokus di akhir fase PAUD saja. Ya, dan ini berlanjut ke SD kelas 1 2 fase A, SD kelas 3 4 fase B, SD kelas 5 6 fase C, kemudian fase D itu SMP, fase E itu SMA. Jadi dimensi ini akan berlanjut terus. Namanya karakter, nggak bisa putus gitu ya. Pembiasaan itu terus, stimulasinya terus dari usia dini sampai dewasa. Contoh ya, kita mengingatkan anak sholat saja loh, ya toh. Sampai anak SMA itu belum tentu setiap adzan langsung lari ke masjid. Ya, masih harus sudah sholat belum, ya. Itu tadi tuh dari elemen pemahaman agama dan kepercayaan. Nih kalau di PAUD mereka mengenal simbol-simbol ekspresi keagamaan yang konkret. Nah kalau di SD dia mengenal ajaran ritual dan terus ini sampai SMA, ya paham gitu. Itu harus diingatkan terus teman-teman. Ini baru satu dimensi. Kemudian dimensi beriman bertakwa ini ada akhlak beragama.
ada akhlak kepada pribadi, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, dan ada akhlak bernegara. Luar biasa ya tanggung jawab kita yang berat untuk menanamkan karakter ini. Kemudian dimensi kebinekaan global sama. Ini dari akhir fase PAUD sampai SMA. Anak-anak terus dilatih, dibiasakan, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ke sini. Nah, dari dimensi ini merupakan tujuan jangka panjang. Jadi nggak bisa sulapan. Kadang kita 1 kali proyek P5 sudah merasa cukup. Cukup apanya? Ya. Dan kadang salah kaprah teman-teman. Proyek P5 itu larinya ke produk. Ada keliru ya, contohnya masalah sampah. Terus membuat ekoenzim. Ekoenzim apa? Bazar. Loh, kok bazar? Nggak menyelesaikan masalah. Ya. Kenapa dibuat ekoenzim? Karena banyak limbah, hadiah organik. Yang kedua, didaur ulang tadi supaya lebih bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Nah, harusnya ekoenzim tadi dipakai. Itu baru menyelesaikan masalah, menanamkan karakter untuk akhlak kepada alam. Itu selesai pada bazar atau expo. Ya. Nah, di KOSP, teman-teman akan pertama melakukan analisis karakteristik satuan PAUD. Nih. Ya, nomor 1. Dan yang kedua, merumuskan visi misi tujuan. 2 komponen ini itu disusunnya setiap 4-5 tahun sekali. Jadi analisis karakteristik satuan PAUD, visi misinya itu ditinjau setiap 5 tahun sekali. Ya, kadang ada PAUD yang sejak berdiri sampai sekarang nggak ganti-ganti visinya. Karakteristiknya ya plek jiplek gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak update dengan perkembangan zaman. Nah, di karakteristik ini isinya apa? Analisis konteks. Dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal murid-muridnya, lingkungan sosialnya, budayanya, gurunya, ya, PTK-nya, ya, dan sebagainya. Gurunya dulu sudah baru SMA semua, sekarang sudah ada S1, 1 atau 2 misalnya ya. PTK-nya bagaimana? Lingkungan sosial budaya kan mesti berkembang. Dulu isinya sawah, sekarang isinya perumahan. Nah, coba. Itu harusnya direvisi, dibenahi setiap 5 tahun sekali. Ya. Nah, kemudian visi, misi, dan tujuan. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek. Visi itu cita-cita, teman-teman. Sekarang saya tanya, di antara kelas 1A ini yang hafal visi satuan PAUD-nya siapa? Coba disebutkan. Visi satuan PAUD-nya. Nggak boleh nyontek. Ngomong langsung, ayo. Ada? Nggak hafal, Bunda. Ada dari 25 orang? Panjang, Bunda. Iya. Ya panjang nggak apa-apa, ngomong aja kalau memang hafal. Gak hafal. Iya nggak hafal toh. Nah, padahal visi itu cita-cita. Itu harus menginternal dalam diri dari kepala yayasan, kepala sekolah, guru semua. Karena itu cita-cita yang mau diraih gitu. Ya, di upgrade misalnya visinya nggak panjang-panjang teman-teman. Visi itu singkat, padat, tidak boleh lebih dari 20 kata. 20 kata aja kebanyakan. Ya, jadi visinya di upgrade itu membentuk menjadi universitas yang unggul dan berjati diri. Titik. Unggul dan berjati diri. Unggulnya apa? Unggulnya dalam bidang pendidikan, unggul dalam bidang penelitian, unggul dalam bidang
kemudian itu diasah terus. Ya, jati diri apa? Jati diri ke PGRI-an, karena kita guru. Ya, itu yang diasah terus, teman-teman. Sekolah saya ya keluarga generasi GOLD. G-nya apa? Genius. O-nya obedient, patuh, ya. L-nya lead, calon-calon pemimpin. D-nya dynamic, orang yang dinamis. Gurunya kan biar anaknya itu menjadi leader, ya gurunya harus sosok leader dong. Anaknya biar jadi anak yang dinamis dengan perkembangan zaman, gurunya juga harus dinamis gitu ya. Itu teman-teman. Nah, nanti silahkan dikaji ya, visi misinya itu dicek dulu. Ini dalam rangka tugas, lakukan yang terbaik. Nanti masalah mau dipakai oleh sekolah apa tidak terserah. Jangan sampai ada kesan, loh tugasnya kok kon ganti visi misinya sekolahnya. Nah, akhirnya masalah ya. Kita ini belajar bersama untuk mengkritisi, mengevaluasi. Sekedar cerita ya teman-teman, saya tahun 2023 ke Malaysia. Kami dengan Asosiasi Guru se-Asia Tenggara ke Malaysia. Saya dibanding ke SD. Ya. Apa yang terjadi teman-teman? Anak SD itu pakai seragam semua, kerudungan rapi ya. Begitu ada tamu tuh mereka nyambut di depan dengan senyum semua. Terus di seragamnya itu ada label. Labelnya itu pengawas. Nah kan saya geli toh, pengawas di kita itu kan sosok pengawas ya. Ya. Pengawas itu kan yang dulunya mantan kepala sekolah terus di dinas diangkat jadi pengawas gitu misalnya ya. Ini anak-anak kecil. Label seragamnya pengawas. Terus saya tanya, pengawas artinya apa? Mereka dengan lantang menjawab, saya ini pemimpin. Pengawas itu bahasa Malaysianya pemimpin. Setiap anak diberi kepercayaan, kamu pengawasnya di perpustakaan, berarti dia pemimpinnya di perpustakaan. Kamu pengawas di laboratorium STEAM, ada tuh namanya. Dia akan jadi pemimpin di laboratorium itu. Ada tamu itu SD mungkin kelas 4 gitu ya, tapi dari kecil itu sudah apa ya, kelihatan itu karakternya. Nah, ini yang saya maksud, internalisasi visi misi itu harus dalam. Ya, contoh di PAUD, mewujudkan generasi yang ceria. Kudune sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 30 gurunya ceria terus, nggak boleh merengut, ya. Jangan tanggal 1 bergajian senyum-senyum, belum ada tanggal 10 udah merengut, wah ya kamu tuh ya, wes gitu. Jadi dia tidak menginternalisasi visinya. Ini teman-teman, visi ada cita-cita, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan satuan itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu terakhir. Nah, misi adalah langkah-langkahnya, caranya. Untuk mencapai visi itu carane piye, gitu ya. Jadi kalau visinya itu mewujudkan generasi yang jenius, dia G-nya kan jenius. Caranya bagaimana? Di sekolah saya itu kan ada 4 kata kunci, jenius, obedient, lead, dan dinamik, ya. Nah, berarti misinya ada 4. Kalau kata kuncinya 4, misinya ada 4. Kalau tadi misalnya mewujudkan generasi yang ceria, berakhlak, mulia, cerdas, 3 itu ya. Ya, langkahnya ada 3. Untuk ceria apa yang dilakukan? Untuk berakhlak mulia apa yang dilakukan? Untuk anak-anaknya cerdas apa yang dilakukan? Itu misi, langkah-langkah. Ya. Kemudian tujuan. Tujuan itu adalah hasil akhir. Jadi kata kuncinya menghasilkan. Ya. Kalau misinya ada 3, maka tujuannya juga 3. Misinya 4, tujuannya 4. Seperti itu teman-teman. Ini yang 2 komponen yang nanti akan
teman-teman ubah dulu ya, tinjau ulang dalam kurikulum satuannya. Saya mau tanya, masing-masing kelompok sudah memutuskan mau merekonstruksi, menyusun ulang kurikulum sekolahnya yang mana? Sudah belum? Belum. Ya. Belum. Oke. Itu nanti silahkan didiskusikan ya. Misalnya kelompok 1 kita sepakat pakai kurikulumnya sekolah X gitu ya. Nah, itu yang akan dikaji bersama-sama, dibenerin, diperbaiki bersama-sama. Ini untuk latihan. Tolong disampaikan ya di sekolah, kami latihan menyusun kurikulum yang benar sesuai dengan arahan dari kementerian. Saya tidak mengubah apapun ya. Ini pun slide dari kementerian. Gitu. Nah, komponen yang lain ini yang ditinjau setahun sekali, teman-teman. Yaitu pengorganisasian pembelajaran. Ini setahun sekali. Isinya apa? Kegiatan-kegiatan intra, muatan-muatan, tema-tema. Nah, itu setahun sekali ditinjau. Ya, kemudian kelima itu juga dicek lagi gitu. Kalau di PAUD tidak ada PKL ya, tidak ada. Jadi kita fokus di intra, struktur kurikulumnya di intra dan project. Kemudian yang kedua rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu juga dievaluasi gitu. Tidak bisa copy paste dari tahun ke tahun. Kemudian pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Misalnya, guru-gurunya itu kemampuan mendongengnya rendah. Mau dilakukan pengembangan profesional apa? Oh, mau ada pelatihan mendongeng. Ya. Kemudian apalagi yang mau ditingkatkan di tahun itu? Itu harus ada, teman-teman. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk memahami kerangka dan struktur kurikulum. Ada tujuan pendidikan nasional ya yang menetapkan pemerintah pusat itu sampai CP. Dari tujuan sampai CP itu sudah given. Kita tinggal pakai. Nah, yang fleksibel dan dinamis itu satuan bisa mengembangkan visi misinya, bisa mengembangkan konteks kebijakan lokalnya, kurikulumnya, perangkat ajarnya itu yang fleksibel gitu ya. Jadi CP sudah dari sana, nggak bisa kita ubah-ubah. Nah, kerangka dasarnya ini definisinya yang tadi saja. Tujuan pendidikan apa, profil apa, nanti bisa dibaca sendiri. Proses penyusunan KOSP. Nah, ini teman-teman. Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sampai CP tadi ya, CP. Nah, yang fleksibel dinamis ini yang ada 5 langkah. 5 langkah ini dibagi 2. Yang ijo-ijo ini evaluasinya setiap 5 tahun. Tadi sudah saya sampaikan. Karakteristik dan visi misi. Yang 3, 4, 5 itu yang setiap semester atau setiap tahun. Jadi minimal setiap tahun. Kalau setiap semester lebih bagus. Ya, silakan ada yang mau tanya. Dipercaya mengelola 2 lembaga, KB dan TK. Boleh sama, ya. Boleh sama visi misinya. Yang beda di mananya? Tadi kita lihat ya, ada komponen ini kan. Ini kan. Visi misi itu 5 tahunan. Maka boleh sama. Yang beda di nomor 3, 4, 5 antara KBTK itu. Pengorganisasiannya itu yang berbeda gitu. Rencana pembelajarannya, pendampingannya itu yang berbeda. Kalau 1 dan 2 boleh
bersama. Itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sama tadi ya masih ya. Ini SMK, sorry. Nah, sekarang kita proses penyusunan kurikulumnya nih, penyusunan dokumen. Hendaknya sejak awal ya, sekolah itu sudah pahami siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini, siapa yang dilibatkan. Kira-kira siapa aja yang dilibatkan? Tadi sudah saya kasih bocoran, siapa yang dilibatkan untuk menyusun KOSP. komite sekolah, Kepala sekolah, komite sekolah, komite tokoh sekolah, masyarakat. Nah, oke. Terima kasih. Oke, sudah betul ya tadi semua. Apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal? Ini oleh KS dan guru. Saya yakin sudah pernah. Semua membahas tentang kurikulum operasional. Ya, karena selama ini kalau nyusun hanya KS dan guru. Ya, nah sekarang apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal? Ada orang tua, komite, ya, atau organisasi masyarakat gitu. Sudah pernah belum melibatkan itu? Ada yang sudah pernah? Belum pernah, Bu. Nah, datanya komitenya ada. Datanya ada. Ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh latihan. Artinya gini, datangin orang tua itu kan super duper sibuk. Ya. Kita lihat aja beberapa orang tua yang rajin atau punya waktu luang mengantar anaknya, menunggui anaknya, ya minimal dia tidak bekerja lah. Ya, misalnya untuk ibunya ditembusi 2 orang tua saja nggak apa-apa, diajak rembukan bareng, Bu, yuk Bu, duduk-duduk ngobrol-ngobrol ya, untuk mendiskusikan kira-kira apa sih kesenangan anak-anaknya ibu gitu ya, selama ini yang dia mainkan apa ya, di lingkungan sekitar tuh dia tertarik apa saja, itu kita dengarkan teman-teman, kita tampung untuk nanti kita tuliskan di dalam pengorganisasian pembelajaran supaya menuju tadi loh, berpusat pada ya, tidak maunya guru saja. Nah, orang tua kan nanti akan ngoceh tuh, oh anak saya itu seneng Bu, senengnya nyapu misalnya, atau senengnya itu kalau ada ketemu itu loh Bu, di situ ada yang punya ternak ayam, anak saya mesti mampir ke situ pengen ngasih ayam. Nah ya, bisa diangkat. Oke, terima kasih Bu. Apalagi Ibu mungkin bisa menghubungkan saya dengan bapaknya peternak ayam. Oh bisa, saya kenal. Nah gitu. Jadi dari situ nanti kalau bahasa keren itu MOU gitu ya, wes nggak usah MOU-an misalnya, tembung saja. Nanti kapan-kapan anak-anak kami ajak berkunjung ke peternakan itu, gitu ya. Bapaknya di sana jadi bahasa kerennya narasumber ya, tapi dia cukup cerita lah prosesnya. Apakah ayam itu dimandikan setiap hari 2 kali ya? Anak-anak kan perlu dibangun pengetahuannya tentang itu gitu ya, supaya ayam-ayam ini sehat. Biar bapak yang cerita gitu. Dan seterusnya. Kemudian peninjauan dan revisi. Siapa yang akan memfasilitasi revisi ini? Kembali lagi ya, kalau tadi dilibatkan orang-orang itu ya, yang merevisi kan tadi sudah mereka menyampaikan, yang merevisi ya cukup guru lah gitu ya, guru dan kepala sekolah. Nanti ada sesi lagi mempresentasikan nih teman-teman, ketemu lagi, jadi ketemunya nggak cuma sekali, beberapa kali, sebentar-sebentar aja nggak apa-apa, 1 jam ngobrol, nanti kapan lagi disambung lagi. Itu yang sudah dilakukan sekolah-sekolah yang saya dampingi teman-teman ya. Jadi pas mereka tuh semester 2 mulai tuh duduk bareng dengan beberapa orang tua, nanti lagi sampai akhirnya di tahun ajaran baru sudah jadi. Bahkan yang saya keren tuh awalnya hanya dengan 2 atau 3 orang tua di bulan Januari.
Kemudian di bulan Maret gini ya, itu murid barunya sudah penuh. Diadakanlah pertemuan orang tua murid baru. Semua orang tua murid baru diundang ya, diajak berdiskusi, memberi masukan pada kurikulumnya. Nah, ini kan di luar ekspektasi ya, sampai terjadi kolaborasi tidak hanya guru dan kepala sekolah tapi dengan orang tua, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang masuk di analisis. Bagaimana cara menganalisis? Itu dulu ya. Nah, nih, proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan PAUD. Nah, ini caranya. Dalam menyusun kurikulum, komponennya dikembangkan melalui proses reversibel bolak-balik antara analisis lingkungan belajar, visi misi satuan, tujuan dan strateginya. Dalam perencanaan penting sekolah mengumpulkan berbagai data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Kumpulkan dulu tuh, sekolah kita letaknya di mana, mayoritas di lingkungan itu ada apa saja, gitu. Ya, itu didata dulu semuanya. Baik hal positif maupun hal negatif. Itu didata semuanya. Dampaknya apa kalau hal negatif? Dampaknya apa kalau hal positif? Ini nanti sebagai bekal untuk pembelajaran intra maupun proyek P5. Itu ya teman-teman ya. Karena proyek P5 harus orientasinya pada penyelesaian masalah. Gitu. Mungkin sedikit saya tunjukkan ya, saya kalau mendampingi sekolah penggerak, ini masih kelihatan ya? Share screen-nya tidak muncul, Bunda. Oke. Ini kalau saya mendampingi sekolah penggerak seperti ini teman-teman. Ini tahun kemarin ada, pertama dan kedua ini ada sistem begini ya. Kita lihat PMO-nya. Tahun kedua. Nah, ini teman-teman. Ini bulan September 2022 ya. Implementasi proyek P5. Mungkin tulisannya sangat kecil di situ ya. Dalam implementasi proyek P5 itu ada 4 level. Ini untuk naik setiap levelnya tuh sulitnya minta ampun. Jadi ceritanya sekolah saya dulu untuk proyek P5 itu membuat kegiatan yang tadi ekoenzim. Banyak limbah buah-buahan itu ya, organik itu toh. Nah, kemudian anak memilah sampah organik anorganik, yang anorganik dijual ke bank sampah gitu ya. Yang organik dibuatlah ekoenzim. Terus jadi botol itu. Terus sayanya basar pameran tadi ya, undang sampai dinas pengawas semuanya datang. Nah, kemudian salah satu orang dinasnya itu ngomong, kok koyok pameran UMKM ya, pameran UMKM isinya botol-botol hasil itu apa, pembuatan ekoenzim, terus juga ada hasil karya anak dengan bahan-bahan bekas. Kan tadi botol-botol aqua ya, gitu ya, aqua sampah-sampah plastik tuh dibuat. Nah, ketika dikatakan kayak UMKM kan tersinggung, kok gitu sih, ini proyek P5 loh ya. Nah, ketika melaporkan ke saya kasih skor 1
Loh kok bisa 1 Bu Ira? Kita lihat. Proyek berorientasi pada menghasilkan artefak atau produk. Mau makanan, mau minuman, benda-benda, kalau hasilnya produk, itu skornya 1. Kenapa? Karena belum menitik beratkan pada penyelesaian masalah. Paham ya? Nah, P5 ini kan mau mengukur profilnya pelajar Pancasila. Dimensi apa yang muncul di anak-anak? Apakah mandiri atau akhlaknya kepada alam, ya? Atau akhlaknya kepada Tuhan, itu harusnya yang diukur, bukan sekedar bekerja menghasilkan produk. Nah, langsung mereka, oh gitu ya Bu. Terus caranya bagaimana itu ya? Nah, kita lihat di opsi keempatnya. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa dan difasilitasi guru dan atau mitra komunitas yang terlibat sebagai fasilitator atau narasumber. Jadi harusnya duduk bareng. Ada anaknya, perwakilan mungkin ya, guru, kepala sekolah, komite, orang tua, tokoh masyarakat, lihat di sekitar sekolah ada masalah apa. Kan gitu. Tadi masalahnya sampah. Sampahnya tadi diolahlah, yang organik jadilah ekoenzim. Terus ekoenzim ini untuk menyelesaikan apa, manfaatnya apa, kan gitu ya. Jadi penyelesaian masalahnya tuh tuntas gitu loh teman-teman, tidak nanggung. Jadi ekoenzim bar. Nah, kebermanfaatannya kontekstualnya harus terasa. Oh, untuk menyiram tanaman berarti perlu sosialisasi, bahkan mungkin karena ada tokoh masyarakat, ada orang tua, hasilnya anak-anak tuh boleh loh disetorkan ke sana, jual ekoenzim atau apa. Jadi masing-masing warga itu, atau dibagikan ke warga-warga untuk menyiram tanaman, menyuburkan tanaman, ada kampanye semuanya. Nanti itu jadi benar-benar menyelesaikan masalah sosial, ya enggak? Di lingkungan situ itu baru itu skornya 4. Ini teman-teman kondisinya. Maka sejak awal penyusunan kurikulum harus melibatkan tadi itu trisenta pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat, ya. Nah, untuk pembelajarannya juga berpusat pada peserta didik itu yang bagaimana, itu ada 4 level. Ini setiap bulan sekolah itu kami pantau sejauh mana implementasinya, kesulitannya apa gitu ya. Untuk bisa menuju skor 4 itu bagaimana caranya, itu yang kami diskusikan. Tuh. Nah, ini teman-teman, ini untuk SMK saya lewati dulu ya. Nah, sebelum mengembangkan kurikulum ya, ini kan perlu melakukan analisis karakteristik lingkungan belajar. Prinsip-prinsip analisis lingkungan ini sekali lagi melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Jadi karena minggu depan itu libur, boleh mulai nek mau nyicil-nyicil ya, walaupun belum masuk penugasan ya, tapi mulai ngobrol santai saja menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata, mengalokasikan waktu cukup untuk pengumpulan dan pengorganisasian. Nah, contoh informasi yang perlu didapatkan adalah nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. 4, yang 5 nih SMK. Tapi bisa kita juga. Apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan? Coba. Kira di daerah setempat yang perlu dilestarikan. Silakan, siapa mau menyampaikan? Nur Afifah, silakan Bunda. Yeah.
Maaf Bunda nggih, kalau semisal salah mohon dibetulkan. Ya. Yang waktu itu di lembaga itu kan ada makanan gapit nggih, yang seperti egg roll itu. Nah, kita mencoba memperkenalkan anak-anak langsung ke tempatnya. Jadi kita tanya sama si mbah yang buat, ini bahannya dari apa, terus anaknya juga melihat langsung caranya membuat. Jadi pada waktu itu ada satu nyeletuk anak saya, siswa saya, karena saya waktu tahun lalu pegang yang besar, tahun ini saya pegang yang kecil-kecil. Itu tanyanya seperti ini, mohon maaf nggih Bunda bahasa Jawa. Bu Apip, iki kok bentuknya lonjong-lonjong iki terus diapake? Itu kan belum dijadikan. Nah, kita mendekatkan seperti ini loh Mas, bentuknya tuh seperti ini gitu. Nah, pada saat kita kembali, kita recalling, anak-anak bertanya tuh mereka semua bisa menjelaskan dengan bahasanya mereka sendiri, tapi kita paham gitu. Jadi prosesnya itu dia menjelaskan dengan bahasa yang mungkin sedikit amburadul gitu gitu. Tapi kita mengerti gitu. Nah, di waktu kemarin kita sudah ada seperti itu. Tapi kalau tahun ini belum Bunda. Oke. Seperti saja. Itu baru salah satu ya. Kekhasan. Tadi kan di sini coba nih teman-teman diminta mengidentifikasi kekhasan daerah yang penting untuk dilestarikan. Bisa dari makanan, ya, bisa dari tarian, permainan, atau kebiasaan-kebiasaan budaya apa ya, yang Islam mungkin ada maulutan, ada apa itu loh. Jadi itu semuanya kekhasan di daerah itu digali teman-teman. Ya, itu didata dulu semuanya supaya pembelajarannya tuh nanti kaya dan kontekstual. Itu sudah benar yang dilakukan Bunda Afif ya, anak-anak berkunjung melihat prosesnya ya, kemudian terekam, karena learning tuh by doing ya, tidak hanya learning to know saja, belajar tahu saja itu hanya sekian persen hilang, tapi ketika mereka melakukan itu akan terekam lama itu teman-teman ya. Jadi dulu kalau puncak tema di sekolah, saya tuh nggak setuju nek puncak tema baru terakhir kunjungan. Kenapa nggak dibalik kunjungannya di depan dulu? Misalnya puncak temanya tentang alat komunikasi, terus ada surat ya, menulis surat kunjungan ke kantor pos tuh loh. Surat kan salah satu alat komunikasi gitu ya. Nah kemudian ini KBM-nya mulai membuat amplop, kemudian nulis atau menggambar semampunya anak, kemudian dikasih perangko, kemudian anak terakhir diajak kantor pos ngirim. Itu sangat berbeda ketika ke kantor posnya dulu di awal. Anak tuh kantor pos tuh kan terlalu abstrak untuk anak-anak, ya enggak? Ketika mereka diajak terjun langsung di sini loh nak, ini kalau kita mau ngirim berita, ngirim kabar ke saudara yang jauh dan tidak ada HP misalnya ya, sudah kami balik tuh, jadi kunjungannya di awal dulu ke kantor pos. Dia kaya pengalaman, dia melihat, bahkan dia nyetempeli di sana segala macam. Itu KBM-nya lebih semarak ya, seperti Bu Afif tadi diajak kunjungan dulu lihat roti gapit tadi ya, terus habis itu ke KBM, dari mulai dia ngulai nikunya mungkin nyetak dan sebagainya, itu sangat berkesan untuk anak-anak ya. Bahkan nanti akan tumbuh dalam dirinya suatu saat ini jiwa-jiwa entrepreneur sejak dini ya. Dia akan mempertahankan makanan-makanan khas daerahnya ya. Ada lagi teman-teman, Rehok Ponorogo wis. Kita itu punya tradisi yang keren, tapi kita nggak mau ngakui, kurang diberdayakan. Akhirnya diakui Malaysia loh kemarin. Padahal itu khas Indonesia. Ya. Contoh lagi di Semarang, kalau mau lebaran gini puasa ada dukderan. Nah gitu loh teman-teman. Itu silakan Bunda Afif. Jadi didata semua tradisi-tradisi.
makanan, tarian, permainan, tradisi-tradisi di daerahnya, itu untuk menyusun karakteristik satuan. Salah satunya itu, ya. Jadi tadi sudah benar, perlu ditambah lebih banyak. Nah, sehingga kurikulum ini nanti kalau jadi di 2425, ya, maka saya yakin anak tuh belajar nggak di kelas terus ya. Itu sepanjang tahun itu banyak kaya sumber belajar. Adi kunjungan ke yang home industry ya, kue. Terus misalnya ada yang perlu dilestarikan di mana apa sana, misalnya ada peternak bebek, kemudian buat industri telur asin. Itu kan juga perlu dilestarikan gitu. Nah, bagaimana bebek-bebeknya tidak punah? Bagaimana supaya dapat bulu-bulunya itu gitu. Silahkan. Ini proses penggalian data. Gitu ya, teman-teman. Dan tidak sulapan. Maka saya bilang bertiga duduk bareng ya. Kemudian ada nanti orang tua yang syukur-syukur wilayahnya dekat ya. Ada orang tua yang dilibatkan gitu ya, lebih kaya lagi. Bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana peran satuan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Sekolah ini kan mendidik generasi penerusnya warga situ. Ya enggak? Maka perlu didukung. Bukan dicari salahnya terus. Bukan dicari kurangnya terus. Makanya perlu kolaborasi. Makanya kurikulum merdeka ini paling sebel kalau alasannya duit, teman-teman. Karena dengan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat itu bisa diatasi, ya. Karena ini kita mendidik generasi penerus desa itu loh, itu. Sehingga kalau bisa ada kolaborasi, wah luar biasa, ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, penggalian data itu bisa dilakukan dengan kuesioner. Nek saya kok kuesioner terlalu angel, memangnya skripsi gitu ya. Wawancara saja. Atau diskusi bareng, atau observasi teman-teman jalan keliling sak desamu tuh ada apa saja, itu dicatat gitu ya. Nanti kita akan temukan karakteristik satuan kita. Oh, di sekitar sekolah ada sungai, ada ini membuang limbahnya ke sungai, detail pengamatannya itu. Nah, dengan begini nanti kurikulum antara satuan A, B, C kan mesti beda-beda. Iya enggak? Setuju tidak? Setuju. Iya, bukan copy paste. Iya. Bentar, ada yang sakit nih. Terus saya lanjutkan ya. Nah, ini proses analisisnya. Kita masih fokus di yang biru saja dulu. Yang ini nanti, yang visi misi, kemudian kesininya boleh yang hijau boleh ya. Tapi revisi visi misinya nanti dulu. Misalnya sumber daya alam, sosial budaya yang ada apa saja. Itu dulu. Kemudian nanti pendanaan. Pendanaannya dari mana saja? Dari BOP, kemudian dari SPP. Mungkin ada dari, kalau di perguruan tinggi itu teman-teman, ada istilah in kind dan in cash. Saya tulis di sini ya, di chat. Pendanaan in cash itu tunai. Tapi ada juga pendanaan in kind. Ini non tunai. Nah, misalnya tadi anak-anak diajak Bunda Afif tadi ke mana tadi? Rumah industri kue Gapit. Nah, itu
anak-anak belajar itu membayar enggak? Betul, tidak membayar. Iya. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau dinominalkan kan sakjane ono duite. Sakjane ya toh. Nah, tapi kan tidak bayar. Nah, itu bisa disebut pendanaan in kind. Jadi pendanaannya dari mana saja? Dari dari SP anak, dari BOP dan dari tokoh masyarakat. Itu. Jadi tokoh masyarakat memberi fasilitasi pada anak, udah boleh anak-anak misalnya sholat di jamaah di masjid, kebiasaan sholat di masjid itu kan loh, kan nggak perlu bangun masjid dewe, jajan bangun masjid dewe, nggak bakalan gitu. Nah, kita dengan difasilitasi diizinkan, nah, akhirnya anak-anak bisa pembiasaan di masjid. Di situ disebutnya pembinaannya dari tokoh masyarakat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian sistem kebijakan di daerah. Ini nggak usah ya. Kemudian yang terakhir nih kemitraan. Siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan untuk mendukung program satuan tahun. Organisasi kah, komunitas kah, tokoh masyarakat dan lain-lain. Itu disebutkan nanti di dalam karakteristiknya. Nah, bagian inilah di slide 21 sampai slide 21 ini yang akan teman-teman gali. Ya, cari-cari tahu dulu. Itu. Nanti kemudian dituangkan di dalam dokumen karakteristik satuan PAUD. Sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Kurang 1 menit, saya harus berpindah ke kelas yang lain. Tidak ada ya? Bu Ira mau tanya, Bu Ira. Ya, silakan Bu. Di lingkungan sekolah saya itu kan hanya dekat dengan kayak kantor polisi gitu, kelurahan gitu. Biasa kalau anak-anak itu saya ajakkan untuk belajar di luar. Nah, jadi untuk mengenalkan kan dari perjalanan dari sekolah ke tempat kayak kelurahan gitu tuh deket. Iya. Jadi kan sambil jalan tuh mereka tanya, panggilnya kan Ustazah, ini kita mau kemana? Kita mau ke kelurahan. Kelurahan itu tempat apa ya Ustazah? Kelurahan itu baik aja, kita nanti bisa bikin KTP di sini kalau mengurus untuk kakaknya gitu. Nanti kalau anak-anak bisa masuk nggak Ustazah di situ? Kalau untuk anak-anak belum bisa ya, saya bilangin gitu, hanya bisa tuh orang dewasa saja. Kalau anak-anak masuk situ apa nanti enggak ini Ustazah, kan kita cuma pengen lihat saja gitu. Jadi anak didik saya itu kalau saya bawa main ke sana itu mereka antusias banget. Iya, apa aja yang ada di dalam kelurahan itu, tempatnya apa aja. Mestinya gitu. Kalau bisa permisi ya dengan pegawai petugas kelurahan, boleh juga anak-anak masuk. Terus misalnya pura-puranya difoto buat identitas gitu loh. Nanti tapi nek kamu besar kan itu jadi sumber belajar ya. Nah, Bunda silakan Bunda Sari diidentifikasi kantor polisi, terus tradisi-tradisi kita yang sudah lama, mungkin yang kuno-kuno itu ya misalnya ya, yang hampir lupa itu loh. Itu bisa diangkat. Itu ya teman-teman ya. Nanti identifikasi. Terima kasih semuanya. Ini saya harus berganti kelas. Sampai ketemu lagi. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Ya Bunda, sama-sama. Lahir batin juga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.